Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak itu belum keluar. Oke? Ya ditanyakan aja. Atau mau saya bandingin sama siapa nih? Nggak boleh marah ya Presiden, karena satu-satunya orang yang pernah melakukan pelanggaran terhadap demokrasi dengan model seenaknya begini. Tapi waktu dia bukan anaknya, dia nggak punya anak, tapi mirip-mirip begini. Hitler. Nah, tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik, bapak beranak ini nih. Mulyono ini lupa ya, ketika dia punya gubernur Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Oke. Nah, Andi itu sakit hati, Pak. Dia orang Makassar. Ya. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijayanto udah tahu. Lah, emang Andi nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak itu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang, mau ngapain aja. Pengamat pertahanan Koni Rahakunduni Bakri menyentil Ibu Iriana Jokowi dalam pusaran kekisruhan politik yang sedang memanas antara dinasti Jokowi dan Partai PDI Perjuangan. Koni mengatakan kepada Iriana Jokowi, "Jangan tenang-tenang saja Bu, takutnya ada yang memegang kartu truf dari mantan ibu negara ini." Keresahan dari akademisi Koni Rahakunduni Bakri bermula dari ditetapkannya Sekjen PDIP sekaligus sahabatnya Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Ibu Koni sudah selamatkan dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen negara, mungkin juga dokumen-dokumen menyangkut pelanggaran yang dilakukan Mulyono. Ibu Koni sudah amankan di Rusia dan dinotariskan. Bisa nggak dikasih bocoran nih, apa salah satu yang paling urgent di dokumen itu? Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Begini, saya jawabnya dengan tegas dan jelas ya. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke. Itu mau satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak yang lain juga. Tapi kalau iya dong. Oke. Tapi kalau sekarang saya ditanya lagi, kira-kira apa? Saya bocorin aja ya. Mulyono ini lupa ya. Ketika dia punya gubernur Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Oke. Ya, ini saya masuk ke Andi Wijayanto. Seorang gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto. Saya tuh main dengan Lemhanas, dekat dengan Lemhanas itu sejak zaman Pak Muladi, zaman Pak Pelak, ya kan? Oke. Saya lewat semua sampai Agus Wijoyo, ya kan? Dekat saya. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas, tidak pernah ada seorang gubernur Lemhanas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur Lemhanas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, act as a National Security Council. Oke. Pengamat militer ini juga mengatakan bahwa ia dititipi beberapa dokumen penting oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Akademisi ini memang diketahui memiliki kedekatan dengan Hasto Kristianto sebagai sahabat. Koni juga mengatakan bahwa dokumen penting tersebut telah ia notariskan di Rusia. Jadi ini ya, kalau saya tuh dari awal nggak pernah ngomong, coba perhatikan, saya nggak pernah ngomong politik dinasti ya. Ya. Karena ini lebih dalam dari politik dinasti, ini lebih kacau dari politik dinasti. Lebih dalam Bu, dari politik dinasti. Kalau dinasti udah jelas dia raja sama anak-anaknya gitu kan. Ini lebih parah gitu. Ekstrim lagi. Atau mau saya bandingin sama siapa nih? Nggak boleh marah ya Presiden, karena satu-satunya orang yang pernah melakukan pelanggaran terhadap demokrasi dengan model seenaknya begini. Tapi waktu dia bukan anaknya, dia nggak punya anak, tapi mirip-mirip begini. Hitler. Dia mengumumkan akan berkampanye dengan mematok satu undang-undang pasal 299 yang dia tidak jabarkan bahwa yang boleh berkampanye itu kalau dia masih akan running presiden. Kegeraman Koni Rahakunduni Bakri terhadap Mulyono bukan sekali ini saja ia sampaikan.
Bahkan ia pernah mengkritik tajam dengan membandingkan apa yang dilakukan Jokowi terhadap demokrasi dengan yang dulu dilakukan oleh Hitler. Lebih parahnya lagi, penyelewengan kekuasaan ini melebihi politik dinasti di negara dengan sistem kerajaan. Pak Abraham, file militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya, masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah, makanya di penjara. Oke? Not me who's update ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Nah, Andi Wijayanto, ini biar clear nih, karena saya juga mau menyemangati orang-orang nggak usah takut sama sesuatu fakta. Dalam semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai ya. Sebentar, Andi muncul dengan tiba-tiba foto ini itu, semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y lagi cipika-cipik, aduh Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita baru ngapain? Ya. Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Jadi Mas Andi itu pasti punya data juga. Belum lagi siapa? Coba contoh, kita lihat PDIP deh. Di PDIP itu ada apa, ketua hukum ya, saya juga nggak tahu ya. Saya sering ketemu beliau, cuma saya hai aja soalnya. Pak Roni. Pak Roni itu mantan lawyer kasus Sambo. Apa kasus Sambo itu terbuka di publik kan juga? Ya. Sebagai lawyer dia pasti tahu yang semuanya terjadi. Ini yang mau saya tanya. Dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka-bukan apa acur-acuran? Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia dengan kayak gini ini sebenarnya kan membuat Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin, dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik, bapak beranak ini. Ini maksudnya kenapa sih nggak diselesain aja? Aduh, sampai capek saya. Koni juga mengungkapkan kekesalannya terhadap buzzer-buzzer murahan Mulyono yang selalu memperkeruh situasi panas ini. Ia juga mengatakan bahwa tugas-tugas negara jadi terganggu karena ulah dari anak beranak dinasti politik Mulyono yang menyebabkan kekisruhan politik saat ini. Keterlibatan atau keberpihakan dari aparat tidak boleh sama sekali. Jadi sekarang suara-suara apalagi misalnya tokoh perempuan hebat lah, Najwa Shihab ya, sudah juga merasa dia diserang, ini kan udah nggak bener gitu. Kok suara masyarakat jadi apa ya, jadi siapa yang berbeda dianggap jadi musuh, itu kan jadi nggak betul, padahal kita katanya harus riang gembira. Ya sudah lah, kalau riang gembira nggak pakai tekanan, iya nggak pakai kayak gitu. Bahkan sampai ke level RT juga diintimidasi. Masyarakat yang gelisah itu mereka nggak diam. Yang satu mungkin lupa, kalau kita mau pakai kegilaan untuk terus memakai cara-cara tidak betul, jangan salah, sekarang sudah abad medsos ya. Yang saya bilang berapa kali, orang misalnya kelihatan diem, tetapi dia sebenarnya bergerak banyak. Jadi contoh apa saja yang tidak benar itu sekarang masif diberitakan gitu. Jadi walaupun sekarang masyarakat seolah-olah lagi kayak kaget kalau aparat itu tadi atau ASN ikut cawe-cawe, tapi jangan salah, ketika masyarakat ini bergerak, itu yang saya pernah bilang dalam satu wawancara, people power bisa terjadi karena komunikasi kita udah demikian cepat dan demikian masif dan mungkin nggak bisa kebaca juga, ya kan? Koni juga mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia sedang menghadapi keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Karena ketika orang yang mengatakan kebenaran pasti akan mendapatkan ancaman. Padahal Indonesia saat ini sudah berada di jalan lurus dalam demokrasi. Namun sejak pencalonan anak sulung dari Presiden Jokowi sebagai calon wakil presiden, hal itu jadi menghancurkan demokrasi di negeri ini. Mendengar speech-nya Pak Muldoko mengancam Pak Rocky Gerung, rasanya saya pengen lempar. Gimana sih? Kok ada orang guru besar ngomong dianggap sesuatu yang aneh gitu. Nah, nilai kepemimpinan sendiri tuh kenapa buat saya tuh dari awal tidak pernah bicara soal politik dinasti. Nggak pernah. Karena menurut saya memang politik kita politik dinasti. Yang saya bicarakan, dan saya nggak bicara soal Prabowo. Buat saya kemarahan Prabowo itu bisa maju jadi presiden bukan harus kepada siapapun di sini, kepada Amerika Serikat yang mengizinkan dia dihapuskan HAM-nya. Makanya saya nggak pernah bicara soal Prabowo. Coba perhatikan, dari awal saya nggak pernah. Tapi saya bicara keras soal Gibran.
Kenapa? Saya langsung bicara dengan Pak Rosan ya. Saya tuh kalau bicara nggak pernah di belakang, langsung ketemu orangnya gitu. Saya bilang Pak Rosan, ini gimana sih sebenarnya janjiannya tuh dengan istana? Oh, nanti setelah 2 tahun baru kemudian Pak Prabowo turun akan digantikan Gibran. Aku jawab, emang bakal hidup Prabowo 2 tahun? Kalau gue jadi Gibran gue matiin. Cepet dia jadi presidennya.